Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Windy Selis Guspiani dengan nomor pokok mahasiswa 242170111104 jurusan Pendidikan Geografi. Saya berasal dari Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ade Hilman SPMP. Untuk pembahasannya sendiri, saya memilih pembahasan mengenai pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jawa Barat atau gubernur. Pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam memperkuat pembangunan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Dengan beragam visi dan misi calon, masyarakat diharapkan memilih pemimpin yang memahami kebutuhan daerah. Pilkada ini juga menjadi kesempatan untuk mengedukasi masyarakat tentang hak suara dan tanggung jawab, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan demokrasi di daerah ini. Untuk tahapan pemilihan kepala daerah sendiri, ada beberapa tahapan yang penting, yaitu yang pertama, pada tanggal 5-19 Agustus merupakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Yang kedua, pada tanggal 24-26 Agustus adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon. Yang ketiga, pada tanggal 27-29 Agustus yaitu pendaftaran pasangan calon. Yang keempat, pada tanggal 24 September adalah penetapan pasangan calon. Kelima, pada tanggal 25 September sampai 23 November merupakan pelaksanaan kampanye. Pada tanggal 27 November adalah hari pemungutan suara. Nah, kegiatan ini yang dilakukan kemarin ya dengan mencoblos. Dan yang terakhir, pada tanggal 27 November sampai 16 Desember merupakan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam Pemilu Kada Provinsi Jawa Barat tahun 2024 terdapat 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dengan program unggulannya, yaitu yang pertama ada Acep Adang dan Gitalis Dwi Natarina. Pasangan calon ini menegaskan dukungan pada penyelenggara pemilu untuk melaksanakan Pilkada 2024 secara jujur dan aman. Acep Adang menjelaskan bahwa dalam pilihan Gubernur Jabar 2024, Jawa Barat harus bahagia, yang dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan keluarga, utamanya ibu dan anak. Kemudian, bahagia untuk satu profesi yang disebut selama ini tidak diperhatikan pemerintah, yakni guru mengaji, yang selama ini hanya mengandalkan iuran masyarakat yang rata-rata mendapat sampai 300.000 per bulan. Sementara itu, Gita mengungkapkan bahwa untuk pendidikan, pihaknya akan memberikan beasiswa SD, SMP, dan SMA. Kedua, ada JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Pasangan calon ini mengungkapkan bahwa mereka berharap masa kampanye yang dijalankan selama 2 bulan harus menjadi kompetisi yang adil, sportif, dan sehat. JJ Ronald yang dipastikan akan dapat nomor urut 2 dalam pilihan Gubernur Jabar 2024 mengatakan bahwa mereka menargetkan bisa mengikis kesenjangan antar daerah dalam 2 tahun. Menurut JJ, tujuannya adalah wilayah-wilayah kota atau kabupaten bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa semakin baik, yang efeknya akan membuat Provinsi Jabar juga baik. Yang ketiga ada Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi. Pasangan calon ini mengatakan akan menjalankan strategi sinergis antar partai koalisi dalam menghadapi koalisi gemuk di pemilihan Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan akan menghadapi Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang diusung Golkar, Demokrat, Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, serta hampir semua partai non-parlemen seperti Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Gelora, dan Perindo. Yang keempat ada Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan.
Bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, meminta tim pemenangan pasangan Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan tidak menggunakan buzzer untuk menyerang pasangan lain pada pemilihan gubernur Jabar 2024. Deddy meminta tim pemenangannya tidak menggunakan buzzer untuk menyerang pasangan lain karena dia mengakui dengan waktu kampanye singkat, kampanye hitam diprediksi akan bermunculan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kada di TPS saya sendiri, para masyarakat cukup antusias. Mungkin karena para masyarakat juga sudah mendapatkan sosialisasi yang dilakukan melalui sosial media atau pertemuan secara langsung. Keterlibatan aktif masyarakat juga dapat menciptakan pemilihan yang lebih demokrasi dan transparan, serta meningkatkan kesadaran akan hak suara sebagai tanggung jawab warga negara. Keberhasilan pilkada sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Hasil pemilihan umum kepala daerah Jawa Barat di daerah saya menunjukkan pasangan nomor urut 4 yaitu Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan sebagai pemenang dengan perolehan suara sekitar 70%. Visi dan misi calon pasangan nomor 4. Visi mereka berpijak pada latar belakang gambaran umum Provinsi Jawa Barat, permasalahan-permasalahan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat dapat disusun dalam visi Jawa Barat Istimewa. Sedangkan untuk misinya, yang pertama mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, dan berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini. Ketiga, mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana. Yang keempat, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional, memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintah yang bersih. Dampak dari kemenangan ini diharapkan dapat memperbaiki ekonomi daerah, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Dengan program-program yang jelas, pasangan calon nomor urut 4 berpotensi membawa perubahan signifikan bagi warga Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan. Untuk permasalahan yang dihadapi di pemilu kada di daerah saya sendiri hanya dari segi antusiasme saja. Jadi yang antusias itu hanya masyarakat yang bertempat tinggal tetap saja. Sedangkan untuk para pemuda atau orang yang merantau kurang peduli dengan hasil akhir dari pemilu kada ini dengan tidak pulang dan tidak menggunakan hak suaranya. Yang pertama, menyaring calon kepala daerah yang tidak hanya memiliki latar belakang yang bersih dan jujur, tetapi juga memiliki kompetensi dalam memimpin, memahami isu-isu lokal, dan memiliki visi pembangunan yang jelas untuk Jawa Barat. Yang kedua, menyediakan program pendidikan politik untuk masyarakat agar mereka memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pilkada, serta bagaimana memilih pemimpin yang tepat berdasarkan program kerja, bukan sekedar popularitas. Yang ketiga, menerapkan sistem digital dalam pemilihan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi kecurangan, dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait calon dan proses pemilihan. Pilkada di Provinsi Jawa Barat ini memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi politik. 4 pasangan calon mengusung program unggulan di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk hasil pemilu menunjukkan pasangan Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan sebagai pemenang. Kesan yang muncul adalah ketegangan antara berbagai kelompok pendukung calon yang kadang bikin suasana politik agak panas. Tapi di sisi lain, ada juga harapan besar dari masyarakat buat memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan dan kemajuan untuk daerah masing-masing. Tentunya Pilkada 2024 juga jadi momen penting buat melihat bagaimana sih perkembangan demokrasi kita dan seberapa besar pengaruhnya terhadap masa depan daerah-daerah yang dimimpin nanti.
Mungkin itu saja yang dapat saya bahas sedikit mengenai Pemilu Kada Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.